adalah mantra paling jahat di Thailand. Yang pertama adalah memotong rambut boneka. Lalu rendam dalam semacam air hitam. Mengubahnya menjadi hitam. Kemudian gambar mantra misterius di dahi. Potong punggung boneka dengan pisau. Letakkan jenazah bayi di dalam boneka. Sang master duduk di sampingnya melantunkan mantra agung. Lalu jahit dengan benang merah. Dan boneka Kumentong pun tercipta. Itu akan mematuhi pengaturan tuannya sampai akhir. Buat keinginan apapun. Gadis itu meletakkan foto pria itu di pangkuan boneka itu. Lalu, gunakan darah segar untuk menutupi kutukan. Celupkan dupa ke dalam larutan hitam. Dengan hiruk pikuk memercik di atas altar. Diikuti oleh tangisan dan tawa bayi hantu. Gadis itu berlutut di tanah dan dengan tulus berdoa. Seperti yang diharapkan. Pria di foto itu meninggal secara misterius keesokan harinya. Gadis yang membuat doa jahat disebut Miley. Adalah vokalis latar untuk penyanyi terkenal Lem Puong. Dua orang sedekat saudara. Lem Puong juga memberi Lee sebuah boneka. Semoga membawa keberuntungan. Hari itu, mereka menerima untuk pergi ke pesta. Dua orang minum segelas anggur merah. Dan kemudian pingsan ke tanah. Menderita siksaan yang tidak manusiawi. Juga difilmkan banyak video tidak senonoh. Setelah itu, kedua saudara perempuan itu memilih untuk mengisap sabun manis. Tapi lawan tetap tidak menyerah. Mereka memanfaatkan penistaan itu untuk mengancam kedua gadis itu. Dua orang dalam masalah. Lem Puong memutuskan untuk tidak menyerah. Musuh marah. Pada konferensi pers untuk merilis lagu baru Lem Puong. Mengumumkan pelanggaran di jejaring sosial. Sangat cepat video ini meledak di seluruh internet. Lem Puong menanggung segala macam hinaan dan hinaan. Di bawah serangan opini publik. Dia tidak tahan lagi. Di malam badai yang dingin. Dia memilih untuk bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Miley takut mereka melakukan hal yang sama. Menghadapi interogasi polisi. Dia hanya mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Keluarga Lem Puong harus mengemis. Dia masih tidak mengatakan apa-apa. Waktu berlalu begitu. Miley juga telah mengatasi kesedihan dan kecemasan saat itu. Hari itu, dia dan teman-temannya berkumpul untuk makan dan minum. Melihat selebaran tentang kontes menyanyi. Didorong oleh teman-teman. Miley memutuskan untuk mengikuti kontes. Ketika kontes ini. Dengan suara dia yang indah. Semua temannya mengira dia akan menang. Tapi hasil diumumkan oleh MC. Berada di luar harapan mereka. Hadiah pertama bukan miliknya. Ketika Miley merasa kecewa. Seorang wanita mendekat untuk memulai percakapan. Dia bilang dia sangat menyukai suara Miley. Kemudian undang seluruh kelompok untuk makan malam bersama. Sambil makan. Wanita itu secara tidak sengaja menyebutkan boneka di tangannya. Dan berkata boneka ini harus mengundang tuannya untuk melakukan keajaiban. Dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Jika tidak, itu tidak akan berhasil sama sekali. Kalimat itu membangkitkan minat sampai besok. Jadi dia pergi ke tuan yang diperkenalkan wanita itu. Bersiaplah untuk memanggil jiwa ke dalam boneka. Ini adalah ilmu sihir tertua di Thailand. Penyihir akan menulis mantra di seluruh tubuh boneka. Bungkus tali putih di leher pemiliknya. Lalu ucapkan mantranya. Pemilik harus dengan tulus berdoa. Setelah upacara khusyuk. Pemanggilan berjalan lancar. Setelah boneka dibaca mantra. Itu bisa membawa keberuntungan tanpa akhir bagi pemiliknya. Sangat efektif. Keberuntungan Miley mulai berubah. Pergi jalan-jalan hari itu. Tidak sengaja bertemu Han, orang yang diam-diam Lee jatuh cinta. Dia adalah tunangan Lem Puong sebelum dia meninggal. Dan merupakan produser musik. Dia mengundang Miley untuk merekam lagu barunya. Buat hari esok sangat bahagia. Memang benar bahwa Kumentong membawa keberuntungan. Kemudian dia dengan lancar merekam lagu Akulah Yang Mencintaimu. Han sangat puas dengan suaranya.
segera menandatangani kontrak sebagai talenta perusahaan, dan pindah ke apartemen seluas 500 meter persegi. Dan juga pelayan yang berdedikasi. Maka karir besok naik seperti angin. Untuk menjadi penyanyi terkenal yang bahkan tidak pernah dia impikan. Koo Men-tong benar-benar membawa banyak keberuntungan. Jadi besok akan memberikan lebih banyak boneka. Tapi kemudian tiba-tiba, di sekitar Miley mulai ada hal-hal yang lebih aneh. Sambil makan, gadis yang duduk di seberang tiba-tiba berubah menjadi Lan Puong. Wajahnya memiliki senyum yang sangat aneh. Lebih aneh lagi, pintu studio rekaman tiba-tiba terbuka secara otomatis. Segera setelah dia berbalik, lalu melihat Lam Puong berdiri di sana. Miley berpikir berhalusinasi. Jadi tidak peduli. Terus menikmati kegembiraan menjadi idola terkenal. Tapi suatu hari, dia secara misterius menerima karangan bunga. Di tengah adalah foto hitam putihnya. Dia belum tenang dari ketakutannya. Kemudian menerima pesan teks yang mengancam. Jadi, 3 orang jahat yang melecehkan dia dan Lam Puong. Menyadari betapa terkenalnya Miley, ingin party dengan dia sekali lagi. Jika tidak akan ungkapkan video punya dia. Ingat Lam Puong. Miley sangat ketakutan. Harus mencari bantuan seorang nyonya itu. Jadi dia mengundang master untuk memberkati boneka itu. Aktifkan mantra sihir tertua di Thailand. Sihir semacam ini sangat menakutkan. Pertama, celupkan boneka ke dalam larutan hitam. Lalu tulis mantra di atasnya. Lalu tambahkan beberapa tetes darah segar. Masukkan jiwa baru ke dalam tubuh boneka. Jahit boneka dengan benang merah. Maka tuannya akan mengukir mantra di punggungnya. Katanya Koo Men-tong akan muncul. Hanya melayani dengan tulus. Itu bisa mewujudkan semua keinginan jahat pemiliknya. Saat upacara selesai, Miley meletakkan gambar musuh di pangkuan boneka itu. Gunakan cara master mengajarinya. Mengutuk lawan. Sampai hari berikut. Pria di foto itu memang sudah mati. Pada saat yang sama, Huyen, sahabat Lee secara tidak sengaja menemukan kamar Miley untuk membesarkan Koo Men-tong. Ada gambar orang mati di atasnya. Jadi dia memberi Miley tablet untuk menonton berita. Miley segera mengerutkan kening karena terkejut. Sedikit gelisah di hati. Huyen menyarankan dia untuk tidak mendekati penyihir ini. Jika tidak akan ada akhir yang baik. Miley juga merasakan horornya. Jadi dia memasukkan boneka itu ke dalam kantong sampah. Bersumpah tidak akan menyentuh mereka lagi. Tapi mengundang Tuhan itu mudah, mengirim Tuhan itu sulit. Malam itu, hal-hal aneh terjadi. Dalam mimpi, Miley tiba-tiba ditarik oleh kekuatan misterius. Kemudian ditekan ke tempat tidur tidak bisa bergerak. Dia menoleh untuk melihat tempat tidur. Bayangan boneka itu semakin besar. Lalu tiba-tiba pindah. Kemudian melompat ke tanah. Kemudian, di bawah tempat tidur sebuah tangan menjulur. Perlahan merangkak di Miley. Untungnya itu hanya mimpi buruk. Tapi di tempat tidur ada banyak botol glitter merah. Miley merasa semuanya dibuat oleh boneka. Dia akan melemparkan mereka semua ke bawah. Tapi sekarang, Miley menerima pesan ancaman lagi. Jadi 2 pria yang melecehkannya mengirimnya. Terlampir adalah foto telanjangnya. Dia tidak ingin hidup hancur. Lalu boneka itu kembali. Lalu letakkan 2 gambar dari keduanya di atasnya. Kutukan jahat sekali lagi. Kali ini sangat cepat untuk diterapkan. Besok, polisi menemukan mayat mereka di dalam truk. Miley akhirnya lega. Tapi saat dia mengambil boneka itu, semakin merasa tidak enak badan. Dia memegang kepalanya. Menemukan penyadapan tersembunyi di dalam. Jadi dia diikuti oleh orang lain. Apa yang telah terjadi? Miley segera menceritakan kisah ini kepada Han. Tapi dia tidak terkejut. Jadi semuanya diatur oleh dia dan keluarganya Lam Puong. Untuk membalas kematian tragis putrinya. Sang ayah menghabiskan banyak uang untuk menyelenggarakan kontes menyanyi.
Menarik Miley untuk bergabung. Lalu biarkan dia sedih. Lalu biarkan Ibu Lempuong dan orang pintar itu melanjutkan pertunjukan. Letakkan kamera di dalam boneka. Untuk membuat Miley sepenuhnya percaya pada boneka. Han akan memenuhi semua keinginannya. Setelah mendapatkan iman, mereka menyamar sebagai 3 sampah lainnya dan mengirim pesan ancaman ke Miley. Merayu Miley untuk mengungkapkan identitas sebenarnya dari 3 orang itu. Dan Han diam-diam pergi untuk membunuh mereka satu persatu. Ketika Miley tahu yang sebenarnya, dia menangis seperti hujan. Dia mengakui semua ketidakbahagiaannya. Pada saat ini, jiwa Lempuong muncul. Berpegangan tangan dan perlahan berjalan ke balkon. Lompat bersama ke bawah. Apapun penyebab yang kamu tabur, kamu akan menuainya. Hanya saja waktunya belum tiba. Akhir film. Bahkan keluarga Lempuong juga dihukum oleh hukum. Tidak ada malaikat pelindung di dunia.